Bismillahirrahmanirrahim. Ketika di depan Mungkar Nakir beberapa malaikat penguji itu Allah manggil gini kan, orang itu sukanya ngarang usul fikih sama matematika sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak guru saya itu karena nggak pernah ngajar tasawuf, nggak pernah torekoan, nggak tahu mujahadan itu pokoknya dia itu. Kalau saya mlebu swarga kan wis pantes mulangi tafsir kan, mosok guru tafsir mlebu neraka kaya ora pantes itu loh. Nak muridnya pantas, muridnya itu kaya ora pantes. Oh, so guru tafsir, oh. Ya nak mungkinnya mungkin, tapi kayaknya enggak lah. Maksudnya itu, kalau sama-sama mungkin yang bus warga juga mungkin. Ngapain milih mungkin yang rokok, kurang pegawaian tapi muridnya juga bisa. Ya ora pantes lah, pun rokok ora pantes. Kok terus cilik hati. Gitu. Tapi luwih ora pantes itu guru nih. Ternyata Allah itu suka. Dan ini menurut saya sesuai hadis-hadis sahih meskipun tidak konteks ini. Saya ulang lagi, Allah itu lebih bangga dengan kita ketimbang dengan malaikat. Karena malaikat itu ada normalnya ya. Masyhur itu kata Allah, saya ini bangga dengan hamba-hamba saya. Terus kata malaikat dengan kita ya Allah, karena iman kita ini orisinil, melihat engkau langsung ndak. Bangkune kira iman ning ngarepku, kowe roh kekuatanku, roh aras, roh kursi, roh alam malakut, alam jabarut. Lalu siapa? Ya para nabi. Ya nabi tentu hebat, wong dia dapat wahyu dari saya. Tapi yaitu orang-orang yang enggak jelas kayak sampean ini, orang-orang yang enggak jelas. Tapi iman sama saya, padahal ya enggak ngerti saya. Kok sampean kan ngerti Allah ya ora, ngerti nabi ya ora, ngerti swarga ya ora, ngerti neraka ora. Tapi wedine neraka iku nganti nangis, ya Allah, jangan sampai saya masuk neraka. Guayane iku koyo paham. Jadi ini yang dibanggakan Allah. Kalau malaikat sama nabi itu kan normal. Ya tentu Allah sangat bangga karena, tapi kan ada unsur normalnya, apa? Nah, tapi ada orang yang cara melihat Allah itu dengan ilmu matematika. Imam Amudi itu akhirnya dipanggil Allah ketika muridnya mimpi itu. Lalu engkau di mana guru? Allah perlakuan kepada engkau gimana? Penggaweannya mau ngomong matematika. Jadi dia itu guru matematika. Tapi mulang usul fikih. Tapi dulu guru itu enggak digaji, terus enggak PNS, enggak ya guru saja, ikhlas ya. Karena enggak ingin umatnya Nabi bodoh. Nah, gue kan enggak ingin kamu miskin terus mulang karena jadi itu beda sekali. Jadi dulu itu di mana-mana dulu guru ora rido nak umatnya Kanjeng Nabi bodoh. Kayak kula niki guru tenan, ora rido nak umatnya Nabi bodoh. Nah, kowe kan enggak mulang mergo ora rido nak kowe miskin. Akhirnya golek sing gaji, nak gajine kurang ya pindah pokoke. Iku ora guru iku. Iku pekerja napa? Tapi ya apik lah timbang nyolong. Ya tapi ya ndak kelasnya guru. Maksudnya guru itu ya orang yang selalu mengajar itu guru, jadi digaji maupun tidak gaji itu. Kalau itu profesi, apa? Tapi ya baik. Imam Amudi itu ngipi, muridnya tuh ngipi itu malaikat dikumpulkan sama Allah. Terus ditanya sama Allah, ya Amudi, kamu kok tahu kalau saya Tuhan? Dan kenapa kamu tahu kalau saya satu? Wahid itu satu. Kan tadi Allah mengingatkan saya ini Al-Wahidul Qahar, zat satu. Dari Imam Amudi, ya malaikat Allah, hei para malaikat, kamu harus belajar matematika. Malaikat diam semua, karena asing kan. Matematika itu asing. Nah, ini betul, ini kisah wali. Sampean kan gak wali, jadi rara ceritanya. Ini ada di kitab-kitab dan semua wali pasti tahu cerita itu. Kalau enggak ya enggak wali atau wali amatir baru latihan. Ya malaikat Allah, para malaikat, nisbatus naini ilal wahid wasalis warroba iku kanisbatis naini ilal wahid. Wal wahid la nisbatalah fa innahu aslun. Pokoke kowe nak gawe angka iku mesti siji loro. Satu dulu. Setelah satu ada dua, ada tiga, ada 4 sampai 5. Jadi fanis batul khamsah ilal wahid, awisnaini ilal wahid, awisalas ilal wahid, kulun ala haddin sawa. Kamane jenenge angka itu satu dulu. Ono 5 ya ko papat, papat ko telu, telu ko loro, loro ko siji. Jadi gak mungkin farul wujud ilama la nihayatallah itu sepodo wae kok kanis batisnaini ilal wahid. Mbok mau judat itu jumlah miliatan tetap farul wahid, cabang dari angka
satu. Malaikat ora ono iso jawab kabeh. Pinter tenan kowe. Terus awas weneng yo iku jenenge ulamaku jare. Matematika wae dadi tauhid. Akhirnya Allah ngendikan, ngono kok ape mbok takoki marab buka. Ya repot. Olan aku direncana maca usul fikih karangane Imam Amudi. Tanggung nglawan malaikat mau sing nglawan malaikat. Nah nganti ditakoki, aku guru apa? Tauhid. Aku lah zaman sekolah teng MGS Madrasah Sarang, Madrasah Babai Lukman. Iku anggere bocah pelajaran tauhid untuk papat. Wah, iki iku gak ahli swarga. Mergo tauhid jeblok. Tapi anggar sing tauhide untuk 7 8 senajan to fikih 5 tasawuf 4 itu ahli swarga. Nanti malaikat itu merujuk rapot ini. Jadi jare malaikat itu merujuk. Jadi nak rapote kok tauhide 4 neraka, mergo tauhide jeblok merah. Tapi nak tauhide 8 swarga. Nah ini kita tidak tahu malaikat itu apa merujuk rapot apa tidak sana. Tapi yang jelas di cerita keramat itu Allah itu bangga dengan argumen yang dibangun umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya masyhur itu Nabi ngendikan saya rindu pada ikhwani. Ikhwani itu teman. Terus sahabat pada ngendikan alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kita ini temanmu? Lah dari Nabi antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Tapi saya rindu teman-teman saya. Siapa itu ya Rasulullah? Man amana bi walam yaroni. Mereka iman saya padahal tidak melihat saya. Itu Allah lebih rindu lagi dan Allah membanggakan hamba-hamba ini yang enggak jelas ini semua itu mengalahkan para malaikat. Tentu dalam konteks itu karena malaikat ketika iman kowe wajar iman. Memang kamu tahu saya. Tapi umatnya Muhammad sudah tidak ditunggoni Muhammad, enggak ditunggoni kekasih saya, tapi tetap iman pada saya. Lalu dengan cara apa? Dengan cara akalnya masing. Termasuk yang ahli matematika nisbatus naini ilal wahid wassalasa wal khamsa semuanya sama far'ul wahid fal wahid wal aslu wa ghairul wahid far'ul asli fal kullu minal wahid. Malaikat terus ngrungokno iku karena semua angka mesti dimulai dari satu. Ya wis akhirnya malaikat wis angka cek miliatan wis makhluk cek jumlahe miliatan ratusan miliar gak ono ngaruhe tetep itu kabeh far'ul wahid dimulai dari al-wahid. Karena dia ahli matematika, dia berargumentasi tadi nisbatul isnen sampai salasah kabeh iku ning nisbate ning siji iku cabange. Maksudnya iku asal usule tetep siji. Mulane banyak ulama anak gawe mbah guyonan mbah tenan tapi ya rodok tenan tapi rodok tenan artine ya coba imani tapi kudu mbok imani. Iku nak darani Quran dikumpulno ning Fatihah, Fatihah dikumpulno apa? Ning bismillah, bismillah dikumpulno ning ba. Ba iku mergo dadi nuqtatil wujud. Dadi ku ketok nek Quran minallah nggih, nuqtatil wujud, titik wujud. Kowe nggawe gambar serumit apapun mesti dimulai dari satu titik. Misalnya gambar apa wae lah. Gambar pesawat ceblok cek buta, cek gambar rugen keriting misalnya. Tetap dimulai dari titik. Nah titik ini disebut nuqtatil wujud, apa? Nuqtatil wujud. Maka ba itu disingkat oleh ulama bi, kata ulama bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Jadi bi sebab ingsun, kana makana karena saya sesuatu yang terjadi ya terjadi, yang wujud ya wujud. Wa bi yakunu ma yakun, dan karena saya juga sesuatu yang akan wujud nanti akan. Berarti ba adalah nuqtatil wujud, awal daripada wujud. Tentu maksudnya adalah Allah Subhanahu taala. Allah ini nuqtatil wujud. Nah, kenapa kita butuh angka 1 bukan angka 0? Karena 0 itu di matematika itu adamiyah. Sesuatu yang enggak ada kalau di depan. Kalau di belakang enggak apa-apa, dihilangkan. Tapi kalau di depan enggak bisa. Maksudnya 0 itu nggak boleh mendahului 1. Artinya gini, alam ini kadung maujud. Kalau alam ini kadung maujud nggak boleh diciptakan oleh 0, mesti diciptakan 1 atau yang wujud. Karena nggak mungkin sesuatu yang tidak wujud menciptakan yang wujud. Ya sudah, akhirnya berarti hadhil maujudat yang jumlahnya tidak terhingga ini dimulai dari 1 wujud. Sama angka 2, 3 seterusnya dimulai dari 1. Maka engkau ya Allah harus 1. Akhirnya malaikat itu taslim.
Sekamane itu sawang ngendikan, wong ngene kok mbok takoki marep buka. Malah ke diterangno malah pusing kira-kira kan gitu. Nah, umatnya Nabi itu orang yang paling bisa berlogika, terutama ulama-ulamanya, karena mewarisi dari para nabi. Lan kula niku suwun, wae kula suwun jenengan nek ape mati, pokoke latihan tauhid mulai saiki sehingga pas ape mati niku pun bener. Misalnya latih saja ketika kita masih hidup normal gini, kita tidak tahu cara kita hidup. Kita tidak tahu cara bekerjanya oksigen, kita tidak pernah tahu caranya bekerjanya jantung, paru-paru dan sebagainya. Kalau kita pengguna iya. Kalau tahu dengan makna tahu iya, tapi tidak dengan makna memulai dan menciptakan. Kadang kita sok tahu, wah sistem jantung gini-gini, maka kalau rusak bisa diring gini-gini. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, sistem jantung begini-begini itu dari setelah ada apa kita yang menciptakan? Setelah ada, kita sebetulnya hanya menyaksikan. Nah artinya apa? Zaman kita hidup pun sebetulnya tidak pernah tahu cara hidup kita. Sama setelah kita mati juga nggak tahu caranya kita hidup lagi. Berarti hidup dan mati adalah sama. Ketika kita hidup ya tidak menentukan kehidupan kita, ketika kita mati juga tidak menentukan kematian kita. Semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kalau kita dari nggak ada menjadi ada itu nyata, berarti dari ada menjadi ada lagi pasti juga nyata. Jadi disebut iman. Iman itu satu perangkat keyakinan yang berdasar ilmu. Maka saya bayangkan nanti kalau ketemu Allah itu umatnya Nabi itu paling nyaman, terutama sing gelem ngaji. Nah sing gelem wiridan tok itu masih tidak cukup, sing gelem ngaji. Karena wiridan itu kan kalau tidak ada ngajinya itu kadang melahirkan khayal. Makanya ulama dulu itu nggak boleh muridnya wiridan sebelum ngaji karena ilmu itu dimulai dari nazar. Nazar itu berpikir. Baru bisa menentukan Tuhan. Makanya awal wajib manusia itu kuling dzuru madza fis samawati wal ardh. Kamu harus berpikir. Setelah berpikir makrifat. Setelah makrifat baru ilmu. Disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru bakas istighfar wastaghfir dzambika. Istighfar kamu sah itu setelah tauhidnya benar. Tapi kalau kamu tauhidnya enggak benar lalu istighfar, kan berarti bilang gini, astaghfirullah, saya minta ampun ya Allah. Terus di hatinya, Allah itu tenan ta fiktif tuh. Kan kacau. Sah kamu istighfar setelah memastikan Allah adalah wajibil wujud. Jadi tetap semua itu badal ilm. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir, baru minta istighfar. Karena istighfar itu tidak sah sebelum benarnya kalimat tauhid yang bil ilmi dengan ilmu. Termasuk tadi tes-tesannya Imam Amudi di depan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Amudi, tolong malaikat ajari tauhid yang jalur matematika. Sebagaimana kamu mengajarkan itu di dunia. Terus beliau jawab, ya malaikat Allah nisbatus naini wassalasa warrofi ilal wahid kada wa kada. Jadi kulun nisbatnya ilal wahid. Bu angka banyak kayak apa nisbatnya pasti ilal wahid. Fal wahid wal aslu, yang pokok adalah satu. Yang lainnya itu akhirnya malaikat yo sungguh yo mantuk-mantuk daripada kon belajar meneh sadok. Sadok swarga ribet ya Allah. Aku lan termasuk ulama sing bejo. Kula niku seneng matematika. Dan matematika Arab itu menurut saya lebih praktis daripada matematika sing para gabit. Kula niku ora seneng. Tapi saya betul, saya ini mboten sowan nate lomba mbek umat ahli matematika. Niku menang kula. Mergo pancen matematika Arab luwih gampang. Anak kula niku sekolahnya sering juara matematika. Mergi nganggo matematika kelas mbek matematika kula. Luwih praktis. Karena tadi kalau dalam bahasa Arab nak darani 2,5 itu rubul usur ya ngapa? Rubul usur. Karena orang Arab itu ummi itu lugu. Jadi dibikin tahapan. Caranya piye? Rubul usur 1/4 dari 1/10. Jadi misalnya 1 juta diusurkan dulu berarti 100. Setelah 100 dibagi 4. Namanya berapa? 25. Berarti rubul usur 1/4 dari 1/10. Jadi di 1/10 dulu dari 1 juta. Berarti berapa? 100 bareng 100 1/4-nya berarti 25. Nanti kalau 10 ya gitu. Usurnya 10 berapa? 1. Ya, unsurnya 10 berapa? 1. Ya terus rubuknya dari 1 itu. Berarti propa 4. Nah, terus wong Arab itu senengane difisikkan. Jadi kalau misalnya zakat zuruk
kan antara usyur mbek nisful usyur. Kalau kamu bilang kan 1/20 sama 1/10. Ya zakatnya zuhur itu kan bisa 1/10, berarti per 100 pintal 10 pintal. Bisa 1/20 berarti berapa? 5 pintal. Kalau orang Arab enggak bilangnya usyur berarti per 100 10, berarti namanya apa? Usyur. Atau nisful usyur berarti berapa? 5, karena usyur itu 10, berarti kalau nisful usyur 5. Lah 5 dalam matematika modern disebut 1/20, yang 10 dianggap 1/10. Kalau orang Arab enggak, usyur atau nisful usyur. Jadi misalnya 1 juta, usyurnya berapa? 100. Separuhnya usyur 50. Berarti menurut sampean 50 apa? 1/20, yang 100 1/10. Tapi kalau orang Arab itu karena nggak mau mikir orang Arab, jadi itu justru bagus karena terus dibikin apa bertahap. Lah nanti kalau masalah yang fisik ya difisikkan, misalnya gini, rungokno kowe ben matematika, sebenarnya iki nggo tes-tesan ngarepe pangeran, dadi sebenarnya itu. Misalnya HP ini kan, tak warai matematika, Mustafa jelas ora iso matematika. Roe tasawuf ya dene. Wong seneng tasawuf iku gak seneng mikir mesti akhirnya. Tapi akhir-akhir iki iso, mergo iso ge grup. Aku WA ora duwe iki, kula niku wis milih donya ora pati roh. Dhisik tak sangka dekne kancaku akhirat, jebule roh donya, kecewa aku asline. Nah wis ben aku wis. Misalnya HP Mas. HP ini satu kan. Iku mbok pro piro. Kalau orang Arab itu cara berpikir gini, di bab ghanimah itu di pro 5. Berarti HP ini dibayangkan dibagi 5. Nah yang satu bagian ini miliknya Allah dan Rasul. Ketika ini dibagi 5, satu bagian namanya apa? 1/5. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Ya sudah, Nabi dibagi 1/5. Setelah 1/5 ini hilang diambil Nabi dan Rasul, ya Allah dan Nabi dan Rasul itu, yang sisanya kan 4. Jenenge arba'atul akhmas, 4 dari pro 5. Nah yang 4 dari pro 5 itu dibagi para yang ikut perang. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasul walil qurba wal yatama wal masakin wabnis. Tapi kalau di bab zakat sesuatu itu dianggap 8, ya sudah HP ini langsung dibagi 8. Berarti pembagian persatunya sumun dianggap 1/8. Nanti di bab apa lagi dianggap 6, ya sudah ini dibagi 6. Jadi orang Arab itu cara berpikir lebih gampang. Karena membayangkan sesuatu itu difisikkan. Apa? Cara wong Jawa itu ngene, kowe duwe telo sak karung. Anak 5, ya di pro 5. Nah anak 6 ya di pro 6. Dadi ana wong kok iso matematika yo goblok banget asline. Perkarane iku dong, wis iso matematika, Mas. Ya latih ku sampean tak kon ngetes matematika ning pangeran ben pusing. Jadi ngomong tasawuf sing ora tau mikir iku sing tasawuf sing ora gelem mikir, nek mikir ya apik.